Halo guys, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Daryl di channel Anugrah Brian TV. Kita beberapa hari ini belum upload karena kita ada beberapa kegiatan yang memang sedang kita persiapkan untuk pencarian tempat usaha baru di Kota Bandung. Namun malam ini saya coba sempatkan untuk membuatkan video lagi. Mungkin nanti kita akan upload malam ini atau besok, dan mudah-mudahan nanti kita masih terus ada waktu untuk membuat video-video berikutnya. Baik guys, kali ini kita akan membahas mindset apa aja yang harus dipunyai oleh seorang pebisnis toko online. Nah, kita akan bahas ini. Di sini saya sudah merangkum ada 5 item mindset yang harus kita miliki, yang harus kita pahami apabila kita ingin memulai bisnis toko online. Nah, di sini saya akan jelaskan. Yang pertama adalah bisnis membutuhkan waktu. Nah, apa maksudnya? Di sini kita harus punya mindset bahwa merintis bisnis itu tidak akan secara instan. Itu akan membutuhkan waktu yang bahkan cukup lama, dan setiap waktu yang kita jalankan itu menurut saya itu sangat berharga, karena itu adalah proses yang harus kita jalankan, yang harus kita hadapi, sehingga dari proses-proses tersebut, sehingga nantinya hasilnya yang kita dapatkan di kemudian hari akan semakin baik. Ketika di awal kita memulai bisnis, kita harus memikirkan bahwa segala risiko yang terjadi saat kita proses belajar itu akan menguntungkan kita nanti ketika kita sudah paham dan kita sudah terjun langsung ke bisnisnya. Jadi mindset kita harus kita ubah, bahwa mindset itu bisnis itu tidak ada yang instan. Bisnis itu membutuhkan waktu, sehingga kita nanti dapat lebih mampu untuk menjalankan bisnis itu ke depan. Bisnis itu bisa kita kembangkan sehingga nanti bisnis tersebut semakin besar, dan itu akan kita nikmati segala proses yang terjadi. Dari proses kita belajar tahap awal, kemudian kita akan proses menjalankan segala proses bisnisnya, sehingga nanti hasilnya bisa lebih memuaskan di kemudian hari. Yang kedua adalah banyak rintangan. Nah, di sini maksudnya adalah ada banyak rintangan yang kita hadapi selama kita menjalankan bisnis. Mulai dari proses awal seperti yang saya sampaikan tadi, kita itu membutuhkan waktu yang sangat panjang. Rintangannya banyak. Nah, misalkan kita membuka toko online. Nah, ketika kita membuka toko online, di awalnya aja kita mencoba membuat toko online-nya lah, kita mencoba riset, ya, kita coba riset kata kunci, riset pasarnya, riset harga, riset pencarian supplier, dan itu rintangan yang terkadang banyak pebisnis online yang tidak mencapai, tidak menyelesaikan rintangan-rintangan itu. Jadi banyak berhenti di tengah jalan. Kenapa? Karena prosesnya memang menurut dia ribet. Nah, itu mindset harus dirubah. Kita harus tahu bahwa di situ apabila kita memulai bisnis itu, di situ ada rintangan yang harus kita kerjakan. Sehingga rintangan itu nanti ketika kita sudah kerjakan, itu menjadi ilmu kita untuk kita mengembangkan suatu bisnis. Yang ketiga, tentu di sini kita ada modal yang dikeluarkan. Kalau sekarang ada yang ngomong kita buka bisnis online tanpa modal, gak mungkin. Pasti ada modal yang kita keluarkan. Apa modal yang kita keluarkan?
salah satunya tadi waktu. Itu modal yang harus kita siapkan, mental kita harus siapkan. Nah, namanya bisnis itu dia fluktuatif, dia ada naiknya ada turunnya, jadi nggak akan datar-datar saja, nggak. Jadi kita harus kuat mental, kita harus mindset kita tadi, kita harus tahu bahwa ada modal yang harus kita kerjakan, harus kita keluarkan, baik dari materi, baik dari waktu yang kita keluarkan, itu adalah modal kita. Dan ketika nanti kita sudah memulai, tentu kita harus punya modal untuk mencari supplier gitu. Salah satunya itu waktu. Yang keempat, kita harus konsisten merilis produk. Jadi di sini kenapa teman-teman kita harus konsisten untuk merilis produk? Karena ketika di suatu toko online tidak ada kegiatan atau tidak ada produk terbaru, atau memang kita sama sekali hanya menerima chat, membalas chat, dan memproses pesanan, itu juga toko nanti tidak akan cepat berkembang, karena dia akan berpengaruh salah satunya dengan trafficnya lah, dengan kepercayaan orang gitu. Namun ketika kita ada produk yang konsisten kita merilisnya, walaupun cuma 1-2 per hari, atau pokoknya dalam 1 minggu itu ada produk yang kita rilis, maka traffic itu akan terbentuk. Nah, orang juga yang melihat melihat produk yang kita jual, ya kemungkinan nanti produk yang kita rilis itu ada kebutuhannya, sehingga nanti dia mau order. Yang terakhir adalah kita aktif dalam forum. Nah, kenapa kita diwajibkan aktif dalam forum? Karena kita bisa belajar dalam forum. Contohnya saya beberapa forum atau beberapa grup di Facebook, di WhatsApp saya gabung. Kenapa? Karena di situ kita sharing. Kalau secara umum itu tidak ada hal-hal yang tidak disampaikan. Namun ketika kita dalam forum, dalam grup, itu ada yang memang betul-betul membangun grup itu, membangun forum itu untuk mengembangkan diri masing-masing anggotanya. Nah, misalkan saya ada ilmu satu nih, saya sampaikan ke grup, ternyata yang lain mencontohnya, dan yang lain juga menyampaikan di grup, dan ternyata saya belum paham dengan itu. Jadi saya bisa tanyakan, sehingga kita bisa sharing, kita bisa saling berbagi pengalaman, berbagai ilmu yang teman-teman kita tahu, sehingga nanti kita bisa terapkan di bisnis kita, dan itu akan membantu kita semakin berkembang, bisnis kita semakin maju, sehingga nanti hasilnya kita bisa temukan di saat yang tepat gitu. Jadi 5 hal ini, 5 mindset ini yang harus kita punyai ketika kita menjadi pebisnis toko online. Ini pengalaman saya teman-teman, karena memang saya sudah menjalankan ini. Prosesnya itu saya menjalankan 5 tahun, dan itu jatuh bangun. Saya tidak pernah mau menyerah. Selama 5 tahun itu saya jatuh bangun, mencoba toko online, mencoba produk A, produk B, produk C, saya mencari supplier, sampai terakhir saya ada feel untuk menjual produk-produk alat kesehatan. Kenapa? Karena sebelumnya kebetulan saya juga pernah kerja di perusahaan farmasi dan alat kesehatan yang saya bawakan. Nah, saya melihat di situ bahwa itu ada peluang. Ketika saya menjual alat-alat kesehatan, saya compare dengan pengalaman saya sebelumnya di farmasi, sehingga menyatu, dan itu akan berjalan. Dan yang saya mau katakan kepada teman-teman, apabila teman-teman ingin memulai usaha bisnis online, mulailah dengan dengan kemampuan kita, atau dengan hobi ya. Ini hobi. Salah satunya kenapa saya ada di toko online sekarang, di bisnis online sekarang, satunya adalah hobi. Saya hobi, tapi ketika hobi saya itu saya fokusin, maka jadilah seperti saat ini. Saya bisa mengembangkan usaha ini
semakin maju, semakin baik, semakin hari semakin baik, dan penjualannya juga puji Tuhan saat ini masih dalam kondisi stabil. Nah, teman-teman mau buka usaha apapun di luar toko alat kesehatan, mau aksesoris, mau baju, jam tangan, segala macam, teman-teman punya rintangan yang tadi itu harus teman-teman pikirkan apa yang menjadi tantangan di situ. Sehingga dari situ, dari tantangan-tantangan yang kita hadapi, di situ kita bisa munculkan strategi-strategi yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan bisnis kita, teman-teman. Mungkin itu aja video saya kali ini. Nanti kita akan belajar lagi bagaimana nanti untuk mengembangkan toko-toko online kita ini, bagaimana juga nanti untuk mengoptimalisasi toko online kita. Ya, kita akan bahas di video-video berikutnya. Jadi pastikan teman-teman video ini teman-teman klik like-nya, subscribe-nya, dan share sebanyak-banyaknya, sehingga nanti ketika subscribe ini sudah 1000, kita akan bahas secara terbuka semua pengalaman saya di toko online, sehingga teman-teman juga bisa menjalankannya di toko-toko teman-teman, sehingga nanti kita akan berkembang bersama dan semakin kita mendapatkan cuan bareng-bareng. Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini. Sampai berjumpa lagi di video-video saya berikutnya. Selamat malam.